Miliarder kripto. Kali ini kita akan membahas moving average. Apa itu moving average, gimana cara ngelihatnya, dan kapan untuk memakainya. Sebelumnya, klik juga lambang subscribe atau gambar bell untuk mendapatkan notifikasi setiap gua upload video terbaru. Langsung aja guys, kita masuk. Apa itu moving average dalam trading? Dia itu sebenarnya cara perhitungan chart untuk metode technical analysis. Ngitungnya sebenarnya simple. Rata-rata harga closing di beberapa periode terakhir. Periode ini bisa jam, bisa hari, bisa minggu, tergantung kita milihnya gimana. Nanti gue kasih lihat di trading view. Ini simple aja cara perhitungannya. Misalnya ini daily chart. Lalu kita misalnya di sini 5 hari terakhir. Jika ini moving average, 5-day moving average, berarti titik ini tuh adalah rata-rata harga penutupan dari 5 hari terakhir. Misalnya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, ini harga buka, ini harga tutup atau closing. Ini tinggal dihitung aja nih rata-rata yang berapa. Nah, itulah titik ini. Nah, itu ditarik ke belakang. Makanya ini ada candlestick. Lalu garisnya ini adalah moving average. Kalau kita langsung ke trading view. Jadi ini adalah chart Bitcoin USD dari Coinbase. Kita pilih satu hari aja misalnya. One day. Ini apa nih? Stop aja nih. Caranya gini guys, lo ke indikator, cari moving average. Ini dia nih moving average. Lalu ntar akan keluar garis di sini. Nah, ini bisa diatur setting di sini. Misalnya kita mau melihat moving average 50 hari. Kita ganti warnanya merah. Oke. Nah, ini adalah candlestick chartnya, garisnya ini adalah moving average. Gitu aja cara bikinnya. Lalu seterusnya, tipe moving average. Sebenarnya ada banyak sih tipenya, cuman yang paling sering dipakai rata-rata ada dua ini. Simple moving average, atau cuma dibilang moving average saja. Dia menghitungnya harga rata-rata closingnya itu dihitung secara rata. Jadi kayak misalnya contoh yang di bawah kiri ini. Cuma 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 10, lalu dibagi 5. Gitu aja. Kalau exponential moving average, perhitungan rata-ratanya itu dia diberikan weighting. Jadi semakin recent, semakin penting. Misalnya kayak gini, harganya penutupannya 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin hari terakhir ini dihitungnya 5 kali, yang ini 4 kali, 3 kali, 2 kali, sekali. Jadi harganya lebih recent, lebih penting. Nah, tapi setiap software punya cara perhitungan berbeda, jadi tergantung pakai software apa. Kalau kita ke trading view, kita bisa bandingkan misalnya ini moving average yang simple, 50 hari. Kita bandingkan dengan yang exponential. Coba kita ke indikator lagi, kita ketik exponential. Tutup sini, kita ubah settingannya. EMA sama-sama 50 ya misalnya. Yang tadi warna merah, yang ini warna hijau misalnya. Oke. Nah, di sini kita bisa ngelihat ini dua-duanya moving average 50 hari terakhir. Tapi yang hijau ini exponential, jadi yang lebih recent, lebih penting. Sementara yang merah rata perhitungannya. Nah, kita ngelihat yang exponential itu lebih lebih volatile ya, dia naik lalu dia turun. Yang merah itu lebih rata, yang hijau lebih ke kemana-mana gitu. Karena dia ngelihatnya yang hari-hari terakhir lebih penting. Berikutnya guys, kapan kita bisa pakai moving average dalam trading atau investing? Ada 3 contoh di sini. Gue bukan expert masalah trading, cuma gue cukup sering melihat chart untuk investasi. Jadi di sini gue pakai 3 contoh, yaitu melihat perubahan tren. Misalnya kita dalam bull market atau uptrend, kita bisa pakai untuk support. Berikutnya kalau kita downtrend atau bear market, kita bisa lihat dari sisi resistance. Kita lihat contohnya guys. Misalnya kita lihat, ini kita tutup dulu yang udah ada. Mari kita contoh 1 week. Misalnya ini adalah chart mingguan Bitcoin US dollar di Coinbase. Kita pasang indikator moving average 20 atau 21 misalnya.
Ya 21 lah. Dua puluh satu. Kita kasih warna hijau. Jangan hijau deh. Ini kan ada merah dan hijau, kita taruh biru yang agak beda warnanya. Sip. Nah, karena Bitcoin ini sangat volatile, jadi gue taruh logaritma aja, logarithmic scale. Oh, ini udah lock. Oke, perfect. Kita ngelihat di bull market dari tahun 2016 ke awal 2018. Ini ya guys. Jadi adalah 21 weekly moving average. Di sini kita bisa ngelihat bahwa 21 MA ini adalah support dari harga selama bull market. Ini kita ngeliat nih. Dia pertama kali breakthrough ke garis ini, shoot dia ke atas. Lalu garis ini tuh jadi support. Dia gerak naik turun, lalu dia kena nih. Set, dia naik lagi, lalu dia turun, dia kena lagi. Nah, ini jadi support. Dia nggak jatuh-jatuh, nggak tembus ke bawah. Dia kena berapa kali? 1, 2, 3. Ini rata 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini adalah support sampai pada saat, nah ini waktu kita bisa melihat perubahan tren. Begitu dia tembus jebol nih ke bawah, mungkin itu saatnya bull market berhenti. Makanya dia turun ke bawah, perubahan tren. Lalu ini adalah bear market, garisnya malah jadi resistance. Di sini dia support, dia menopang. Di sini malah dia menahan dari supaya garisnya nggak nembus ke atas gitu ya. Jadi ini adalah resistance. Dia stay di bawah sampai dia jeblok di sini. Baru naik lagi bulan apa nih? April 2019. Dia tembus lagi ke atas nyampe tahun 2020 jeblok di COVID. Dia tembus lalu dia naik lagi, kembalilah dia menjadi support di sini. Lalu yang baru-baru ini kita jebol ke bawah lagi perubahan tren, dia masuklah kita ke bear market. Cuma berapa lama itu yang kita belum tahu. Yang terakhir guys, resiko pemakaian moving average. Moving average itu kan datanya diambil dari angka yang udah ada ya, dari masa lalu. Jadi belum tentu bisa dipakai untuk memprediksi ke depan karena itu adalah historical, bukan leading indicator. Jadi ada kalanya harga akan break support atau break resistance. Jadi moving average di sini hanya bisa dipakai untuk sebuah patokan ya dan bukan ilmu pasti. Janganlah ditaruh seluruh tabungan lu untuk trading berdasarkan moving average. Oke okay, guys, sekali lagi ini bukan financial advice, ini hanya pendapat saya sendiri bagaimana saya pakai untuk trading dan investasi. Oke okay, guys, stay safe and see you. Bye.